Makanya ketika misalnya partisipasi tinggi, ya peran serta peserta pemilu juga ada di situ. Oke, jadi kalau partisipasinya rendah berarti peran peserta pemilu ini termasuk yang nggak signifikan berarti. Ya kita nggak mau mengatakan kalau gagal. Kalau gagal biasanya kan di KPU saja lah. Inilah Polos Politik Lokal Sekali. Nah, di edisi perdana ini sudah hadir bersama kita Mas Denny Bahtiar, Komisioner KPU Kota Malang. Siap. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat-sehat dan semangat. Oh, dan semangat. Nah, ini ada semangatnya. Nah, ini edisi perdana Mas Denny kita undang ke sini untuk bicara politik ya. Ya kita ulik lah nanti kira-kira seperti apa sih perpolitikan di Kota Malang ini. Saya yakin Mas Denny kan banyak tahu, Mas ya. Sudah berapa lama jadi komisioner KPU? Yo, alhamdulillah mulai 2014, Mas. Mulai 2014. Oh, berarti sudah hampir 10 tahun. Ya 3 kali pemilu lah. 3 kalau kali dengan ini. Oh ya. Kalau 2014 berarti nggak bisa di KPU lagi, Mas ya? Ya, ini sudah 2 periode. Masa jabatan saya sudah 2 kali ya. Dan nanti Juni 2024 setelah pemilu ini sudah lengser lah istilahnya. Oh, sudah lengser. Sudah lengser. Pileg tapi masih. Pileg masih, nanti sampai rekapitulasi kita masih di KPU. Oke. Berarti yang nggak ikut nanti di. Ya, kemungkinan di tahapan sebagian pilkada ya sampai akhir. Itu kita sudah tidak di KPU lagi. Nah, cuman kan pilkada kan tahapannya sudah mulai di akhir tahun ini atau awal tahun depan. Nah, nanti di pertengahan tahapan pilkada itu kita sudah selesai, sudah punya tugas. Oke. Kalau kayak gitu, apa nanti bisa nggak, Mas? Kalau nggak jadi komisioner misalnya, kemudian ada tokoh perseorangan atau partai politik yang mengkehendaki misalkan, mending Mas Denny kita tarik deh jadi konsultan politik atau apa, karena kan saya yakin nih pengalamannya di KPU, kerja di KPU kan tahu banyak, terus juga medan-medan seperti apa yang dilalui sama peserta politik itu. Ya kita belum berpikir ke arah sana. Ya. Jadi saya masih fokus di menyelesaikan tugas saja. Kalau nanti setelah masa jabatan selesai, rencananya apa masih belum ada. Masih fokus menyelesaikan. Toh kan masih 1 tahun, masih agak panjang itu. Ya kalau pejabat kan biasanya kita tanya jawabannya begitu. Tapi kira-kira bisa nggak maju atau ikut seleksi di instansi lain, atau di KPU provinsi misalnya, atau di Bawaslu? Ya kalau kita kan hitungan 2 periodenya di KPU kota ya, kota. Jadi masih bisa kesempatan itu ke KPU provinsi yang kebetulan masa jabatannya kan habis Februari 2024. Atau misalnya di Bawaslu, tapi saya belum. Kalau untuk KPU provinsi saya masih belum ada pikiran, belum ada rencana ke sana seperti itu. Belum direncanakan berarti ya? Belum ada rencana, belum ada. Pokoknya fokus menyelesaikan tugas-tugas sebagai divisi teknis di KPU Kota Malang dulu. Oke. Divisi teknis KPU Kota Malang. Ya. Oke. Di KPU ini kan sebagai penyelenggara, menurut saya jadi tumpuan, karena penyelenggara orang pasti kenalnya KPU nih. KPU. Kalau ada apa-apa biasanya orang yang nyalahkan KPU sebagai penyelenggara. Tapi memang KPU kan yang
harus bertanggung jawab atau gimana? Ya, secara tanggung jawab memang ini tanggung jawab KPU ya terhadap pelaksanaan pemilu. Jadi itu memang berdasarkan Undang-Undang 7 2017 itu memang ranahnya kita. Tetapi dalam pelaksanaannya KPU ini kan tetap menggandeng semua pihak, ya kan, mulai dari Forkopimda, kemudian juga instansi samping yang lain, kemudian juga organisasi kemasyarakatan, kelompok-kelompok masyarakat, bahkan juga media massa. Jadi semuanya kita libatkan, semuanya kita koordinasikan dalam tahapan pemilu ini kan kita nggak bisa berjalan sendiri seperti itu. Artinya memang butuh bantuan yang lain atau memang harus jalan bareng? Harus jalan bareng karena misalnya gini, kayak ini kan masa tahapan verifikasi administrasi perbaikan bakal calon anggota DPRD ya yang sedang kita laksanakan. Nah, dalam persyaratan itu kan ada yang namanya surat keterangan pengadilan, ada yang namanya surat keterangan sehat jasmani rohani, ada ijazah yang berlegalisir dan lain-lain. Ini kan kaitannya dengan instansi tersebut. Yeah. Kayak misalnya kita menemukan kalau ada ijazah yang legalisirannya itu kita ragukan misalnya, ya maka kita koordinasi dengan cabang dinas pendidikan provinsi yang di Kota Malang, atau terkait dengan surat keterangan dari surat keterangan sehat jasmani rohani. Nah, kita koordinasikan dengan pihak rumah sakit. Kalau narkoba kita koordinasi dengan BNN. Jadi semuanya itu melibatkan banyak pihak, termasuk sosialisasi dan kampanye. Ini kan juga kaitannya sama media massa seperti itu. Nah, media apa dilibatkan selama ini? Untuk memang di level daerah misalnya? Ya ada pelibatan, bahkan di kegiatan-kegiatan kita ini juga kita sampaikan. Nah, nanti tanggal 9 Agustus kalau nggak salah, ini kan sudah ada pengumuman daftar calon sementara. Nah, kita nanti akan mengumumkan melalui media massa kepada masyarakat supaya nanti masyarakat tahu daftar calon sementara yang sudah kita susun. Seperti itu. Tapi kan yang seperti itu bukan tantangan KPU, Mas ya. Itu kan memang tugas betul, yang betul. Sudah biasa dilaksanakan betul, sebenarnya. Betul. Kalau tantangan KPU sendiri itu kira-kira di mana, Mas? Ya, tantangan kita ini kan banyak. Kalau tantangan banyak. Setiap tahapan pasti ada tantangannya ya. Cuman secara umum kalau kita ngelihat di pemilu 2019 kemarin yang kaitannya dengan partisipasi publik ya dalam proses tahapan itu ya kaitannya dengan berita hoax misalnya, kemudian juga ujaran kebencian, ada juga money politik dan lain-lain. Itu yang setiap pemilu itu pasti menjadi tantangan kita. Karena misalnya berita hoax dan ujaran kebencian ini kan kaitannya dengan soal dukung mendukung dan lain-lain, atau misalnya soal informasi di media massa, di media sosial, sehingga ya ini yang menjadi tantangan kita dari pemilu ke pemilu seperti itu. Kalau Malang kan banyak nih, misalkan jajaran Forkopimda bilang Malang ini jadi barometer kota barometer nasional misalkan. Kalau di Malang begini, nasional begini. Kan beberapa kali itu hampir sering lah disebut. Jadi misalkan ini contoh ya. Jadi, karena ada tugunya nih Malang. Misalkan dari pejabat militer atau instansi kalau jabat di Malang berarti promosi. Nah, sehingga Malang dijadikan ya tolak ukur mungkin ya. Diperpolitikkan apa juga seperti itu? Ya, konteksnya ya Kota Malang salah satu kota besar lah ya. Salah satu kota besar yang juga memiliki kompleksitas persoalan. Termasuk juga di soal-soal pemilu. Jadi selain yang saya sebutkan secara umum tadi, 3 tantangan itu, di kita ini kan juga mobilitas penduduk tinggi. Ya kan, jumlah penduduknya meskipun kota, ini kita sekitar pemilih kita ya terakhir itu 650 ribuan. Kalau kita lihat seluruh kota di Jawa Timur itu yang penduduknya tinggi itu cuma kota Surabaya sama kota Malang.
Ya, ya. Nah, di pemilu 2019 kita juga ya karena banyak kampus, maka pindah pilih dari teman-teman mahasiswa itu juga tinggi, sekitar 19.000 sampai 20 ribuan. Nah, ini juga ya bisa jadi tolok ukur karena kita kota besar seperti itu. Jadi istilahnya grade A lah di Jawa Timur. Jadi memang nggak ada ya pengaruh dimensi, misalkan kalau politiknya di Malang begini, nasionalnya begini. Saya nggak berani ngomong ada apa ya barometer atau apa, tapi yang jelas kompleksitas persoalan kita ya khas kota-kota besar lah seperti itu. Oke. Kayak pemilih yang pindah pilihnya tinggi, DPTB-nya tinggi, terus kita juga punya lapas besar, kita punya banyak rumah sakit, yaitu yang menjadi tantangan-tantangan kita yang itu khas persoalan-persoalan kota besar. Ya. Yang seperti itu bisa jadi celah nggak buat KPU? Celah untuk apa? Perpindahan penduduk dimanfaatkan situasi politiknya oleh peserta politik misalnya. Iya. Yang begitu-begitu? Ya sampai sejauh ini gini Mas. Jadi untuk pindah pilih ya yang A5 lah istilahnya, pemilih A5 itu memang tinggi di Kota Malang, tetapi berapa persen? Kalau persentase, kalau jumlah jumlah itu sekitar 19.000 sampai 20 ribuan tahun kemarin yang 2019. Ya lumayan tinggi di Jawa Timur, kita salah satu yang tertinggi. Ya artinya bahwa pemilih kita ini kan banyak yang dari luar kota, berarti kan seperti itu. Ya. Nah, ini yang menjadi yang harus kita antisipasi. Nah, persoalan bisa dimanfaatkan atau tidak saya tidak tahu, tetapi yang jelas itu kan hak mereka. Karena untuk pindah pilih itu ada di dalam aturan. Jadi dibolehkan, sehingga kita sebagai penyelenggara hanya menyiapkan saja, mengantisipasi saja supaya tidak terjadi masalah. Misalnya pindah pilih ini kan kebanyakan di Kecamatan Lowaru yang basis-basis mahasiswa ya, basis-basis kampus. Sehingga bagaimana caranya supaya mereka tetap terfasilitasi untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi tugas kita di situ. Mas, ada nggak kira-kira itu tadi ya, misalkan kemudian calon memobilisasi, saya bukan mahasiswa ya, saya tidak mau menyebut mahasiswanya, tapi memobilisasi suara itu sehingga terkumpul di Lowaru, sehingga dengan suara ini saja calon legislatif misalnya sudah dapat misalkan 3.000 suara saja. Kira-kira ada enggak celah seperti itu? Nah, yang harus dipahami adalah bahwa untuk proses pindah pilih kan ada mekanisme dan ada berapa surat suara yang diterima. Ya. Nah, jadi basisnya untuk pindah pilih ini tetap sesuai dapil, Mas. Jadi dapil seluruh Indonesia atau bahkan luar negeri itu kan pilpres dulu. Ya. Kemudian ada daerah pemilihan DPD RI yang itu satu provinsi. Kemudian ada dapil DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Timur, itu basisnya Malang Raya kan kalau di kita, gabungan kabupaten kota. Dan ada daerah pemilihan atau dapil DPRD kota atau Kota Malang yang kita ada 5 dapil itu. Jadi kalau misalnya pemilih pindah pilih ini wilayah masih dalam satu dapil dengan Kota Malang, maka surat suara tersebut akan diberikan. Tetapi kalau tidak sama dapilnya, maka tidak akan diberikan. Contoh misalnya ya, ada yang dari Jakarta nih, DPT-nya terdaftar di sana. Kemudian dia di Malang karena ada pekerjaan atau sekolah, ada apa, kemudian dia ngurus pindah pilih nih, nyoblos di TPS Kota Malang. Nah, karena Jakarta itu DPD RI-nya itu tidak satu dapil dengan Kota Malang, DPD kan basisnya itu dapilnya provinsi kan. Kemudian dia juga DPR RI-nya bukan, jadi yang sama itu hanya pilpresnya. Maka yang kita berikan hanya satu surat suara. Atau misalnya ada orang Surabaya di Kota Malang pindah pilih, yang sama dapilnya itu kan cuma pilpres sama DPD RI, sehingga yang diberikan hanya 2 surat suara tersebut. Untuk DPR RI, DPD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu kita tidak berikan surat suaranya. Jadi aman ya di situ ya. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan aman. Banyak sekali sebenarnya tantangan KPU itu.
termasuk ini juga Mas, permasalahan dulu sempat rame ya waktu pemilu itu, banyaknya korban jiwa. Saya tidak tahu akibatnya apa itu. Tapi memang banyak yang menyebut soal kelelahan atau aspek-aspek lain mungkin. Adakah kelalaian di situ atau gimana kira-kira kalau dari teman-teman KPU? Ya, jadi gini, setelah pemilu 2019 kemarin dan waktu itu kan juga ramai di publik ya, banyak petugas ad hoc kita di KPPS itu yang meninggal. Waktu itu nasional secara nasional. Kalau Kota Malang? Kalau Kota Malang kita ada satu yang di Tlogomas Mas meninggal. Seperti itu. Ya, saya ingat itu. Nah, jadi setelah ada ramai seperti itu, ada laporan-laporan dari publik, KPU RI bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran UGM ini melakukan penelitian terhadap teman-teman kita yang meninggal itu. Pasca pemilu. Nah, ditemukan bahwa yang meninggal itu rata-rata usianya di atas 50 tahun, kemudian punya penyakit komorbid ya, punya penyakit bawaan, entah jantung, darah tinggi atau yang lain, dan juga kelelahan karena tahapan penghitungan suara yang sangat panjang dan melelahkan itu ya mungkin di TPS. Hasil kajiannya seperti itu karena bisa sampai 24 jam ya dulu ya. Dulu di Kota Malang yang paling malam itu jam 2 kalau masalah jam 2 malam ya. Karena kan ada 5 surat suara ya yang harus dihitung satu persatu itu. Dari mulai Pilpres, DPR RI dan sampai DPD kawan kota itu. Nah, untuk yang pemilu 2024 akhirnya dibikinlah kebijakan yang pertama adalah soal usia. Soal usia ini diutamakan ya, bukan wajib sih. Diutamakan itu adalah usianya di bawah 50 tahun. Di bawah energik. Ya, masih muda lah intinya kan seperti itu karena masih energik dan lain-lain itu. Kemudian yang kedua itu sehat, tidak punya penyakit. Nah, itu dibuktikan dengan surat sehat dari puskesmas. Kemudian ada surat pernyataan dia sehat yang bermaterai untuk menunjukkan bahwa dia sehat. Kalau surat sehat ini kan mungkin zaman kita waktu masih sekolah Mas ya. Surat sehat kan ya saya pernah ngalami gampang dapatnya gitu, meskipun sehat, kemudian dari puskesmas saya minta surat sakit untuk tidak masuk sekolah misalnya. Yang kayak gitu. Terus gimana nanti verifikasi surat-surat seperti itu Mas? Ya, pengalaman kami ya ketika ada pendaftaran PPK PPS kemarin kan sama, syaratnya di surat sehat di puskesmas itu ya. Kita lakukan monitoring lapangan lah. Jadi teman-teman tenaga di puskesmas di Kota Malang waktu itu ya benar-benar melakukan pemeriksaan Mas. Jadi tensinya dites, kemudian bahkan ada yang sampai waktu itu gula darahnya juga dites, kemudian kadar kolesterol, tensi darahnya itu juga dites, dan di saat ngurus surat itu dokternya juga menanyakan apakah bapak atau ibu mas mbak ini punya penyakit gitu. Jadi ada observasi juga dari dokter di puskesmas itu. Jadi saya pikir untuk surat sehat dari puskesmas di Kota Malang ini bisa dipertanggungjawabkan lah untuk proses pendaftaran, dan di situ pun ada tertera bahwa ini untuk pendaftaran PPK misalnya, PPS atau nanti KPPS misalnya. Jadi seperti itu. Nah, selain itu untuk persyaratan kesehatan ada juga tanda tangan bermaterai ya. Saya menyatakan bahwa saya sehat, tidak memiliki penyakit yang berat. Nah, itu juga ada pernyataan. Jadi selain ada surat dokter, surat puskesmas itu juga ada pernyataan bermaterai bahwa saya sehat, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang sehat mendaftar untuk menjadi petugas kita di KPPS itu. Jadi KPU lebih aman sebenarnya ya. Jadi lebih bukan tidak punya tanggung jawab, tapi lebih aman sebenarnya karena semua
Apa semua itu diserahkan sama calon itu? Ya memang kan yang punya kewenangan menyatakan bahwa dia sehat atau tidak sehat kan puskesmas bisa, Mas. Oke. Secara kewenangan kan memang kewenangannya dia. Nggak mungkin dong kita itu menilai orang sampean itu kayaknya seger, Mas, berarti sampean sehat, kan nggak bisa. Itu yang punya kewenangan kualifikasi ya itu dari teman-teman puskesmas. Kemudian terkait dengan surat pernyataan ini juga sebagai alat kontrol. Alat kontrol bahwa yang mendaftar itu yang benar-benar sehat, sehingga orang mau daftar ketika ngisi surat pernyataan dia harus yakin bahwa dia sehat. Oke, berapa sih fee-nya, Mas? Fee maksudnya? Untuk jadi ini? Untuk KPPS sekitar 1 jutaan, Mas. Untuk KPPS 1 jutaan. Jadi memang ya tolong ya teman-teman agar itu tadi kalau memang tidak kurang oke secara fisik, memang saya kira tidak perlu dipaksakan untuk jadi KPPS misalnya ya makanya itu kita ada syarat sehat jasmani dan rohani itu, Mas. Jadi ya sebisa mungkin lah hal-hal hal-hal itu bisa kita antisipasi sejak awal di proses pendaftarannya itu. Ya selain itu juga kita Mas, beban kerja, terkait beban kerja. Nah, beban kerja yang tadi hasil penelitian di UGM itu ya terakhir kan karena kelelahan. Itu karena beban kerja, karena memang di 2019 itu kan proses penghitungan 5 surat-surat itu kan beriringan, bergantian. Jadi dari misalnya Pilpres, kemudian DPD, DPR RI, DPD provinsi dan lain-lain. Ini pewanjang kan. Nah, KPU di pemilu 2024 ini punya skema untuk bisa mempersingkat waktu penghitungan di TPS. Jadi penghitungan di TPS itu kan mulai jam 1 nih. Mulai jam 1. Kalau dulu itu langsung kita hitung ya, 5 pemilihan itu bergantian, Pilpres dan lain-lain. Nah, untuk yang besok ini di TPS KPU mengusulkan untuk dibagi 2 kamar secara paralel. Usulan ke untuk rancangan PKPU. Ini juga kalau nggak salah sudah diuji publikan. Sudah diuji publikan, tinggal nanti disahkan atau tidak. Ya kan? Tapi KPU sudah punya rancangan bahwa nanti di TPS itu akan dibagi 2 kamar. Kamar pertama itu untuk menghitung surat suara Pilpres dan DPD. Nanti kamar kedua itu untuk surat suara DPR RI, DPRD provinsi dan juga DPRD Kota Malang atau DPRD Kabupaten Kota. Sehingga ini berjalan beriringan sehingga waktunya lebih singkat. Kalau dulu kan 5 bergantian ya. Kalau sekarang ini 5 dibagi 2, Mas. 5 dibagi 2. Dibagi 2 kamar itu tadi. Betul, dibagi 2 kamar. Jadi waktunya bisa lebih dipersingkat. Nah, selain itu juga terkait dengan penyalinan formulir. Misalnya dihitung ya surat suara A sah, partai B sah, itu kan ditulis di plano kan, yang di di papan plano yang ada kertas plano itu. Kemudian nanti setelah selesai dari plano ini kan disalin ke form C yang dibagikan ke itu kan ada satu rangkapnya kan puluhan lembar, Mas. Nah, satu jenis pemilihan Pilpres saja itu kan puluhan lembar. Misalnya ada 2 saksi yang di situ, itu sudah berapa lembar? Belum lagi misalnya sampai DPR RI, DPRD Kabupaten Kota ada 5 jenis pemilihan. 1 orang itu puluhan lembar, dan kita harus membagikan ini kepada semua yang hadir, saksi partai politik, saksi Pilpres, saksi DPD sama pengawas TPS. Bisa sampai 20 pihak yang hadir di TPS. Bayangkan berapa rangkap, nyalin secara manual dari sini kan lelah. Belum lagi misalnya ada potensi kesalahan tulis dan lain-lain, atau kalau mau teliti ya lama kan nanti. Nah, sehingga nanti KPU RI mengusulkan bahwa kita cukup nyalin di 1 rangkap saja, kemudian diperbanyak atau difotokopi baru tanda tangan basah. Lebih efisien ya. Lebih cepat. Atau misalnya di laptop, di print banyak sesuai kebutuhan yang untuk dibagikan ke pihak-pihak itu, kemudian tanda tangan basah. Nah, itu upaya-upaya besok kita ini, Mas. Banyak sebenarnya ya. Sebenarnya. Termasuk kalau KPU Kota Malang, politik di Kota Malang ini partisipasinya kan
tahun kemarin ya, tahun 2018 ya. Iya, 82. Cukup bagus ya. Bagus. 82%. Iya. Target nasional waktu itu 79, Mas. Ya, target nasional 79. Kita 82. Oke. 82%. Nah, kalau yang sekarang ini kita target nasionalnya 81%. Naik 81% dari yang awalnya 79-nya. Nah, untuk Kota Malang sendiri ya kita menyesuaikan dengan target nasional. Syukur-syukur bisa melebihi atau mungkin ya sama dengan hasil kita kemarin 82%. Itu kan sudah di atas target nasional. Seperti itu. Oke. Kalau partisipasinya baik ini yang dikenal KPU berarti. Ya enggak juga kan semua pihak kan juga berperan toh untuk partisipasi. Jadi ya KPU itu punya tugas memang untuk melakukan sosialisasi, mengatur peraturan sosialisasi dan kampanyenya dan lain-lain. Tetapi prinsipnya ya untuk partisipasi masyarakat itu tanggung jawab semua. Semua ini siapa aja? Iya, dari instansi terkait, pemerintah, ormas, termasuk juga peserta pemilu. Partai politik. Ya, partai politik, terus pasangan calon presiden, wakil presiden, itu juga ya berperan lah untuk partisipasi masyarakat itu. Tingginya mereka datang ke TPS kan juga peran mereka. Kan mereka itu kampanye tuh, Mas. Ya. Mereka kan kampanye kan prinsipnya sama. Mengajak orang untuk datang ke TPS meskipun kalau peserta kan coblosan saya misalnya kalau saya peserta kan seperti itu, tapi ya prinsipnya kan juga mengajak orang untuk datang ke TPS. Makanya ketika misalnya partisipasi tinggi ya peran serta peserta pemilu juga ada di situ. Oke, jadi kalau partisipasinya rendah berarti peran peserta pemilu ini termasuk yang nggak signifikan berarti. Ya kita nggak mau mengatakan kalau gagal. Kalau gagal biasanya kan KPU saja lah. Oke, menarik. Nah sekarang kan sudah masanya nih. Ya. Suasana politik di Kota Malang? Ya masih masih biasa sih kalau melihat saya. Cuman lebih ke antusiasme ya. Antusiasme dalam proses tahapan ini lumayan tinggi kalau menurut saya. Jadi kita ini selain sosialisasi yang kita lakukan sendiri ya oleh KPU, ini juga kemarin ada beberapa warga atau di berbagai kelurahan ya yang undang kita untuk memberikan sosialisasi, Mas. Jadi misalnya di kelurahan A ada sosialisasi, kita diundang ke sana untuk memberikan sosialisasi tentang kepemiluan. Nah ini kan lumayan bagus lah antusiasme masyarakat Kota Malang ini untuk mensukseskan pemilu. Itu inisiatif dari inisiatif dari warga. Jadi kita tiba-tiba nerima undangan permohonan narasumber untuk sosialisasi kepemiluan di wilayah kelurahannya. Ya kita datang, kita sampaikan sosialisasi kepemiluan. Lumayan bagus tingkat antusiasme masyarakat kita ini. Termasuk media mungkin dari kacamata Mas Denny? Ya teman-teman media juga pastilah, karena setiap tahapan teman-teman media ini kan juga memantau ya dan memberitakan mulai dari awal kita verifikasi partai politik, pendaftaran partai politik tahun kemarin, bahkan sebelumnya kita launching kan bulan Juni 2023, teman-teman media juga kita undang, bahkan kemarin verifikasi administrasi juga DPT, semuanya teman-teman media juga antusias untuk memberitakan tahapan pemilu. Oke. Nah misalnya kalau media nih dari podcast ini Polos misalnya, kemudian kita kembangkan kita bikin semacam sekolah politik atau sekolah legislatif misalnya, kan saya lihat sudah ada contoh-contoh media yang melakukan itu cukup. Ya monggo kalau Tugu atau gimana kira-kira? Kalau Tugu Media mau bikin monggo. Ya kita memandang bagus saja selama itu partisipasi positif ya terhadap tahapan pemilu, ya kita anggap sangat bagus. Jadi kalau misalnya Tugu Media punya inisiatif sekolah pemilu atau sekolah politik misalnya, yang itu nanti di dalamnya ada materi-materi kepemiluan atau tahapan pemilu, ya sangat bagus. Karena ini juga membantu kita memberikan sosialisasi kan. Salah satu tugas KPU juga kan melakukan sosialisasi toh. Nah kalau Tugu Media bikin program-program semacam itu atau bahkan di podcast misalnya ngundang teman-teman yang terlibat dalam kepemiluan, ya sangat bagus. Oke. Terima kasih Mas Denny, sudah nggak terasa ini yang lebar tadi mau
sambil rokokan ternyata kita bicara banyak sekali ya, tapi nggak tahu itu tadi bicara apa kita sebenarnya. Pemilu ya. Pemilu. Nah, oke, itu tadi. Jadi peningkatan partisipasi politik itu berkat KPU dan semua pihak. Merosotnya partisipasi politik karena peserta pemilu dan semua pihak, termasuk KPU. Terima kasih. Kita kembali di polos selanjutnya.